Selamat sore Ibu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Maria Elizabeth Olaina Muda Makin. Saya sebagai moderator, selaku pembawa materi. Nama lengkap saya Magdalena Deransanga sebagai pembawa materi. Nama saya Vincenzius Turanmado sebagai pembawa materi. Nama saya Simon Said Sabun sebagai pembawa materi. Saya Andreas Katukasan selaku pembawa materi. Nama saya Angelina Bisasina Lamatokan selaku pembawa materi. Saya Maria Aprilia sebagai pembawa materi. Dampak global yang ditimbulkan perang dingin untuk setiap negara berbeda-beda. Deskripsikanlah olehmu berdasarkan analisis yang Anda buat. Perang dingin adalah istilah yang disematkan pada era saat terjadi perebutan kekuasaan dan pengaruh antara blok barat yang dipimpin Amerika dengan blok timur yang dipimpin Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Perang ini disebut perang dingin karena perselisihan tidak melibatkan pasukan militer secara langsung. Jadi perang dingin ini tidak dilakukan secara terbuka, tetapi tetap menimbulkan dampak besar itu. Perang dingin adalah istilah untuk menyebut era ketegangan politik dan militer yang terjadi antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang dingin muncul sebagai akibat dari perbedaan ideologi yang dianut oleh yakni Amerika Serikat yang menjadi pemimpin blok barat dengan Uni Soviet yang menjadi pemimpin blok timur. Ini adalah alasan mengapa perang dingin identik dengan perkembangan ideologi. Meski melibatkan pasukan militer secara langsung, seperti pada Perang Dunia, perang dingin tetap menimbulkan berbagai dampak negatif di dunia internasional. Kedua pihak ini saling berkompetisi untuk mengembangkan teknologi, militer, ekonomi, penyebaran ideologi, propaganda, dan sebagainya. Bahkan diketahui keduanya terlibat dalam kompetisi pengembangan senjata nuklir. Kedua belah pihak pernah melancarkan nuklir karena tahu risiko besar yang diakibatkannya. Oleh karena itu, Amerika dan Uni Soviet sepakat melakukan detente di tahun 1970-an. Uni Soviet bersekutu dengan negara satelit yang berada di Eropa Timur, kemudian membentuk apa yang disebut sebagai Blok Timur. Kedua negara adidaya ini memiliki perbedaan dari segi ekonomi, militer, dan ideologi yang sangat kentara. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet tidak pernah terlibat secara langsung di dalam aksi militer meski mereka terus unjuk gigi kemampuan militer terbarunya. Latar belakang perang dingin. Perang dingin terbentuk akibat adanya persaingan ideologi kapitalisme yang diusung Amerika Serikat dengan ideologi komunisme yang diusung Uni Soviet. Perang ini berawal ketika sekutu berhasil mengalahkan Nazi Jerman di Perang Dunia II. Berakhirnya Perang Dunia II menjadi era baru kemunculan dua negara adidaya dunia, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dimunculnya perang dingin ditandai dengan meregangnya hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Uni Soviet menjadi negara komunis semenjak terjadinya revolusi Bolshevik di Rusia di tahun 1917 bersamaan dengan ditariknya pasukan Rusia dari Perang Dunia I. Sebelum memasuki Perang Dunia II, sebenarnya sudah timbul ketegangan berupa kecurigaan di antara Uni Soviet dan negara-negara barat yang berkapitalis. Masing-masing negara curiga bahwa mereka menjadi dalang dari kudeta maupun revolusi di negaranya. Proses terjadinya perang dingin. Untuk memahami apa itu perang dingin, Sobat Pijar harus melihat proses hingga terjadinya perang tersebut. Meskipun ketegangan antara pihak barat dan Uni Soviet sudah terjadi sejak Perang Dunia I, namun dimulainya perang dingin ini secara resmi terlihat ketika Perang Dunia II berakhir. 1. Terbentuknya Blok Timur. Setelah Perang Dingin II berakhir, sekutu mencari tahu bagaimana pembagian perbatasan di Eropa. Saat itu, Amerika dan Inggris memiliki pandangan berbeda terhadap Stalin, pemimpin Uni Soviet. Saat itu, Amerika memandang Stalin sebagai sekutu potensial agar tujuan mereka dapat tercapai. Sementara Britania memandang Stalin sebagai ancaman terbesar. Stalin sendiri terus memperluas kekuasaan dengan menduduki negara-negara di Eropa Timur. Terbentuknya Blok Timur atau tirai besi bermula sejak awal Perang Dunia II. Uni Soviet saat itu mencaplok beberapa negara Eropa Timur seperti Polandia Timur, Latvia, Estonia, Lithuania, Finlandia, Rumania Timur. Kemudian ditambah beberapa negara satelit seperti
Republik Rakyat Polandia, Jerman Timur, Republik Rakyat Romania, Republik Rakyat Cekoslovakia, Republik Rakyat Albania. 2. Bermula Perang Dingin dari tahun 1947 sampai 1953. Tahap pertama Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 sampai 1953. Tahap ini terjadi setelah doktrin trauma di tahun 1947, dilanjutkan dengan Perang Korea di tahun 1953. Perang Dingin menimbulkan dampak di seluruh dunia dengan waktu yang berbeda-beda. Bernard Rausch, seorang penasihat Presiden Amerika dari masa Presiden Woodrow Wilson sampai Presiden Harry S., melontarkan istilah Perang Dingin pertama kali. Istilah ini dipakai untuk menyebut hubungan yang semakin dingin dan buruk antara kedua sekutu pada Perang Dunia II, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. 3. Berawal terbentuknya NATO dan Radio Free Europe. Merespon kondisi Eropa dan sekitarnya yang mulai terancam dengan kehadiran Uni Soviet, Amerika Serikat seperti Kanada, Britania, Prancis, dan 8 negara Eropa Barat lainnya, mendirikan North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa disebut dengan NATO di bulan April 1949 dengan menandatangani Fakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO didirikan dalam rangka melindungi Eropa secara militer dan politis dari ancaman agresi Uni Soviet bersama negara komunis yang termasuk di dalam Fakta Warsawa. Di bulan Agustus, Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya di Semipalatinsk RSS Kazakhstan. Uni Soviet juga menolak untuk ikut ke dalam upaya membangun kembali Jerman yang ditetapkan oleh sekutu pada tahun 1949. Prancis, AS, dan Britania kemudian membentuk Jerman Barat di 3 wilayah penduduknya di April 1949. Merespon hal tersebut, Uni Soviet kemudian mendirikan Republik Demokratik Jerman di wilayah Jerman Timur yang menjadi zona penduduknya. Media massa yang ada di blok timur seperti media televisi, radio, dikendalikan oleh negara untuk melakukan propaganda serangan terhadap sistem kapitalisme. Sebaliknya, Amerika membentuk Radio Free Europe dan memperluas siaran ke Eropa Timur untuk memberitakan kekacauan akibat sistem komunisme di blok timur. Akhir Perang Dingin. Perang Dingin terjadi selama 44 tahun sejak 12 Maret 1947 dan berakhir pada 26 Desember 1991. Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet pada 26 Desember 1991. Runtuhnya Uni Soviet ini menandai akhir Perang Dingin secara resmi di dunia, sehingga menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya global hingga hari ini. Namun, sebelum keruntuhan Uni Soviet yang menjadi tanda berakhirnya Perang Dingin secara resmi, sebenarnya ada beberapa hal yang mulai menandai detik-detik berakhirnya Perang Dingin sebagai berikut. 1. Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu kembali. Pada masa Perang Dingin, Jerman Barat dan Jerman Timur dipisahkan oleh tembok tinggi yang menandai perbedaan ideologi yang dianut kedua wilayah di Jerman ini. Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet menganut ideologi sosialis komunis, sementara Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat dan sekutu menganut ideologi kapitalisme. Namun, setelah dipisahkan selama 45 tahun, Jerman Barat dan Jerman Timur pun disatukan kembali, tepat pada tanggal 3 Oktober 1990. Reunifikasi kedua wilayah di Jerman ini dipengaruhi oleh keruntuhan Uni Soviet yang sudah mulai melemah. Selanjutnya, Politburo, Partai Komunis, dan Kabinet Jerman Timur yang menjadi lembaga paling tinggi di Jerman Timur dibubarkan. 2. Fakta Warsawa bubar. Fakta Warsawa dibubarkan tanggal 31 Maret 1991 seiring dengan pembubaran Uni Soviet. Fakta Warsawa bertujuan untuk mencegah adanya ancaman akibat aliansi militer NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Hanya saja fungsi NATO setelah Perang Dingin berakhir adalah sebagai lembaga kerjasama keamanan dan pertahanan di antara negara Eropa bersama Amerika Serikat. Dampak Perang Dingin. Ada 2 dampak Perang Dingin. Yang pertama, dampak Perang Dingin bagi dunia. Perang Dingin mengakibatkan dampak secara psikologis, yaitu munculnya kekhawatiran masyarakat di seluruh dunia akan adanya perang nuklir yang dilancarkan oleh kedua negara adidaya. Selain itu, kondisi ketegangan kedua kubu ini juga menyebabkan masyarakat di seluruh dunia dilanda was-was, kekhawatiran, hingga kecemasan akan meletusnya Perang Dunia II.
Terlebih bagi negara yang terdampak perang dingin secara langsung, seperti Kuba, Uni Soviet, Amerika Serikat, Vietnam, Eropa hingga Korea Selatan. Kekhawatiran ini tidak hanya melanda negara di mana perang dingin terjadi, namun juga negara yang tidak bergabung di dalam blok timur dan blok barat. Perang dingin juga berdampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan meliputi adanya perkembangan teknologi yang semakin maju di bidang persenjataan. Akan tetapi, perang dingin juga berdampak besar terhadap ketidakstabilan ekonomi dan politik. Bahkan di tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami penurunan ekonomi. Dampak perang dingin bagi Indonesia. Politik di Indonesia sangat terasa berupa perebutan kekuasaan antara partai pendukung ideologi komunis dengan partai berhaluan kapitalis demokratis. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah partai yang berusaha mengambil alih kekuasaan di Indonesia dan mengubah Indonesia negara, ideologi negara menjadi komunis. Partai ini sangat condong ke blok timur yang berhaluan komunis. Oleh karena itu, PKI sangat membenci kelompok atau organisasi lain yang menganut paham berseragam dengan mereka. Pengaruh perang dingin terhadap ekonomi global diantaranya adalah diterapkannya ekonomi kapitalis liberal di berbagai negara, termasuk Indonesia, terutama semenjak Presiden Soeharto berkuasa. Itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.